Selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai desktop icon. Dan ini akan dijelaskan dalam dua video ya. Yang pertama untuk desktop icon 1. Jadi di dalam desktop icon ini kita akan mempelajari mengenai icon yang ada di desktop. Nah, seperti ini. Di desktop, salah satu unsurnya adalah icon. Nah, kenapa disebut desktop icon? Karena icon ini berada di dalam desktop. Jadi, di dalam desktop ini kita dapat membentuk folder, file, shortcut. Sebagai contoh ya, saya akan membentuk folder dengan nama badak. Klik kanan, new, folder. Kemudian saya ketikkan badak. Maka di sini terbentuk folder badak. Kemudian saya akan membentuk file baru dengan tipe teks dokumen. Klik kanan new, ini folder, shortcut. Di bawah shortcut terdapat jenis-jenis file yang bisa dibentuk. Jadi bukan cuma teks dokumen saja, tetapi di sini ada beberapa file yang bisa dibentuk tergantung kepada aplikasi atau software yang terinstall dalam komputer masing-masing. Sebagai contoh, saya akan ambil teks dokumen, kemudian saya akan ketikkan kucing. Jadi sekarang terbentuklah file baru dengan tipe teks dokumen dan bernama kucing. Selanjutnya, kita juga dapat membentuk shortcut dari folder dan file. Sebagai contoh, saya akan membentuk shortcut untuk folder badak. Caranya, letakkan mouse pointer di folder badak, kemudian klik kanan, create shortcut. Maka sekarang terbentuk badak shortcut. Setelah itu, saya akan membentuk shortcut untuk file kucing. Caranya, klik kanan, kemudian create shortcut. Maka terbentuklah kucing shortcut. Nah, jadi cara kita membedakan shortcut itu adalah dari tanda panah yang ada di sudut kiri bawah ya. Atau dengan cara gampangnya ya berarti shortcut itu ada panahnya. Bukan dari tulisannya ya, karena tulisan ini bisa kita rename. Sebagai contoh saya akan merename kucing shortcut. Klik kanan, rename, kemudian saya ubah menjadi tikus. Maka di sini nama shortcutnya bukan lagi kucing shortcut, tapi jadi tikus. Jadi untuk membedakan yang mana shortcut, lihat saja panahnya. Kalau punya panahnya, ya berarti itulah shortcut. Selanjutnya, setelah bisa membentuk folder, file, shortcut, kita juga dapat merename, kemudian juga dapat mengcopy ya. Sebagai contoh, saya akan mengcopy shortcut file tikus yang ini ke dalam folder badak. Jadi caranya gini, klik kanan, copy. Setelah itu tujuannya, tadi kan diminta mengcopy shortcut file tikus ke dalam folder badak. Berarti harus di paste di dalam folder badak. Klik kanan, paste. Nah, jadi kalau saya arahkan ke sini, ini ya. Ini saya buka folder badaknya, saya buka. Maka di sini ada shortcut untuk file tikus. Nah, kemudian ini saya close. Selanjutnya kita juga dapat membuat copy dari file kucing di desktop. Jadi kan tadi saya buatnya copy untuk shortcut file tikus di dalam folder badak. Berarti kan di dalam folder badak hasilnya. Nah, sekarang saya akan membentuk copy untuk file kucing di desktop. Klik kanan, copy. Kemudian mouse pointer di tempat kosong. Klik kanan, paste. Maka muncullah kucing copy.
Nah, kenapa di sini munculnya nama filenya menjadi kucing kopi ya? Karena berada satu tempat dengan file aslinya. Jadi untuk membedakannya, untuk hasil kopiannya, maka muncullah tulisan copy. Yang selanjutnya, sekarang untuk memindahkan. Nah, jadi untuk memindahkan juga dapat dilakukan di desktop. Sebagai contoh, saya akan pindahkan badak shortcut ke dalam folder badak shortcut ini ya. Saya akan pindahkan ke dalam folder badak. Jadi caranya klik kiri tahan di badak shortcut, lalu gerakkan mouse seperti ini. Kemudian arahkan ke folder badak, nanti akan ada muncul keterangan move to badak. Setelah itu tombol kiri mouse tidak perlu diklik lagi. Seperti ini. Kemudian sekarang saya akan pindahkan kucing kopi ke dalam folder badak. Jadi caranya letakkan mouse pointer di file kucing kopi, dan klik kiri tahan, gerakkan mouse menuju ke folder badak seperti ini. Jadi mouse pointer di sini ya. Nanti akan muncul keterangan move to badak. Setelah itu tombol kiri mouse tidak perlu ditekan lagi. Seperti ini. Nah, kemudian juga di desktop juga dapat dilakukan penghapusan icon. Sebagai contoh, saya akan menghapus shortcut tikus. Menghapus ya. Klik kanan, delete. Seperti ini. Jadi kalau sudah di-delete, maka yang di-delete itu ada di recycle bin. Ini recycle bin-nya. Kemudian saya buka dulu. Nah, kita buka kembali. Nah, jadi shortcut untuk file tikus ada di sini. Dan ini kalau masih ada di recycle bin berarti bisa di restore ya. Klik kanan, restore. Setelah itu shortcut untuk file tikus itu kan tidak ada lagi di recycle bin. Ini saya closekan dulu. Nah, sekarang untuk shortcut file tikus sudah muncul di tempat asalnya, yaitu di desktop. Nah, berikutnya sekarang untuk menghapus permanen. Nah, untuk menghapus permanen juga dapat dilakukan di desktop ya. Sebagai contoh, saya akan menghapus permanen shortcut untuk file tikus. Jadi klik dulu, diklik aja dulu supaya muncul kotak biru seperti ini. Kemudian tekan tombol shift delete. Are you sure you want to permanently delete this shortcut? Yes kan saja, maka shortcut file tikus sudah terhapus secara permanen. Kalau dibuka di recycle bin tidak akan ditemukan lagi shortcut file tikus di sini, tidak akan ditemukan. Selanjutnya ini sudah saya close. Sekarang saya akan menghapus permanen file kucing. Jadi klik dulu di file kucing. Setelah itu tekan tombol shift delete. Are you sure you want to permanently delete this file? Yes kan saja. Kemudian untuk folder badak juga akan saya hapus permanen. Jadi klik dulu di folder badak supaya muncul kotaknya seperti ini. Setelah itu shift delete. Nah, jadi apa yang sudah dipelajari sewaktu di manajemen icon 1, 2, 3, dan 4 bisa dilakukan di desktop. Nah, sekarang saya tunjukkan untuk latihan praktik desktop ke icon 1 ya. Sembunyikan semua icon yang ada di desktop. Jadi icon-icon yang ada di desktop ini sebenarnya dapat disembunyikan. Caranya mouse pointer di tempat kosong, kemudian klik kanan, arahkan ke menu view, setelah itu di paling bawah ya, show desktop icons. Ini diklik dulu, setelah diklik, maka icon-icon yang ada di desktop disembunyikan atau tidak ditampilkan, bukan dihilangkan ya, tapi tidak ditampilkan. Selanjutnya,
tampilkan semua ikon yang ada di desktop. Untuk menampilkan kembali ikon yang ada di desktop, caranya klik kanan, View, Show Desktop Icons. Maka ikonnya muncul kembali. Yang selanjutnya, ubah tampilan ikon yang ada di desktop sesuai dengan instruksi guru. Nah, untuk mengubah tampilan ikon, caranya begini. Mouse pointer di tempat kosong, klik kanan, View. Nah, di sini ada pilihannya small icons, medium icons, dan large icons. Saya pilih small icons. Ini diklik saja small icons-nya, maka ikon-ikon ini menjadi tampilan kecil. Kemudian klik kanan, View, medium icons dalam bentuk tampilan sedang seperti ini. Kemudian klik kanan, View, large icon dalam bentuk tampilan besar. Nah, kapan akan digunakan view tersebut? Apakah small icons, medium icons, atau large icon? Tergantung kepada situasi dan kondisi mata user komputer. Jadi kalau misalkan user komputer itu matanya lebih terbiasa dengan ikon yang ukuran besar, maka view-nya harus large icon. Tapi kalau terbiasa dengan ikon ukuran kecil, maka harus dipakai small icons. Dan kalau terbiasa dengan ukuran sedang, maka menggunakan medium icons. Nah, di sini saya terbiasa dengan medium icons, jadi saya ubah view-nya menjadi medium icons. Yang selanjutnya, urutkan ikon yang ada di desktop sesuai dengan instruksi guru. Untuk mengurutkan ikon di desktop, caranya begini. Mouse pointer di tempat kosong, klik kanan, sort by. Jadi sort by itu untuk mengurutkan. Mau diurutkan berdasarkan apa? Nah, di sini ada 4 pilihan. Name, size, item type, date, modified. Sebagai contoh, kita pilih name. Saya pilih name ya. Ini diklik. Nah, sekarang ikon-ikon ini sudah disusun secara alfabet. Kita lihat ya. Disk PC ini bawaan dari sistem Windows, pasti berada di paling awal, tetap ada. Recycle bin juga berada di paling awal. Setelah itu, nah di sini pun di tempat saya ada 360 ransomware description tools, mulai dari angka 3 ya. Ini angka duluan. Setelah itu Acrobat A, kemudian Adobe, ini Acrobat kan AC, kemudian Adobe AD, kemudian Adobe Digital. Nah, AD. Adobe Digital ini kan AD, kalau Adobe Creative ini AC. Jadi setelah AC, AD. Maka disusun ini secara alfabet. Nah, berarti kalau kita lihat susunannya ini berdasarkan name-nya. Nah, kalau misalkan saya klik sekali lagi ya, klik kanan, sort by name. Nah, berarti saya melakukan 2 kali sort by name. Nah, bedanya yang pertama tadi kan disk PC-nya ada di atas, yang kedua disk PC-nya di paling bawah di sini. Nah, kalau yang pertama sekali seperti ini, kalau kita klik ya, sort by name seperti ini, sebenarnya ini adalah urutan ascending-nya. Kalau kita klik kanan, sort by name, lalu disk PC-nya ini ada di bawah, di paling terakhir inilah urutan descending-nya. Jadi seperti yang sudah pernah saya jelaskan di manajemen icon 4, dalam mengurutkan icon ada 2 sistem, ascending dan descending. Nah, di dalam desktop juga. Cuma sebenarnya ya di dalam desktop ini ya tidak ditentukan secara jelas ya. Mau name yang ascending atau name yang descending yang enggak ditentukan secara jelas. Jadi kalau misalkan diminta sort by name dalam bentuk begini ya benar.
Kalau sort by name-nya dalam bentuk begini juga benar. Karena memang sort by-nya kan berdasarkan name. Selanjutnya, sort by, klik kanan sort by size. Nah, kalau size ini berdasarkan ukurannya. Nah, berdasarkan ukurannya ya. Jadi di sini apakah ini ascending atau descending? Ya, kita tidak punya suatu patokan sebenarnya. Tapi ya kalau kita lihat begini, kalau begini, ini nampak size-nya ya, 411 kilobyte, kemudian yang ini 376 kilobyte, jadi di sini kita bisa melihat. Tapi kalau yang ini nggak terlihat ya, kalau file ini bisa terlihat. Kemudian kalau yang ini yang berupa, kalau yang berupa shortcut, ini shortcut dari Google Chrome ini nggak ada size-nya. Tetapi kalau misalkan shortcut untuk file, nah yang ini nggak jelas terlihat ya. Misalkan yang ini. Nah, ini shortcut untuk file monyet. Ini juga tidak jelas terlihat size-nya. Jadi, ya memang di dalam desktop beginilah kondisinya. Kemudian kalau saya klik kanan lagi, sort by size. Nah, begini. This PC udah di atas. Lalu yang ini. Nah, ya kalau kita mau meneliti ya, apakah ini ascending atau descending ya cek aja. Kita bisa melihat angka-angka yang ada di file ini. Yang bisa terlihat, tapi ya ada beberapa shortcut yang tidak memiliki angkanya ya. Besarnya size dari filenya nggak diberikan, atau size dari shortcutnya itu tidak diberikan ya. Kalau untuk file dapat, untuk shortcut tidak bisa kita lihat. Nah, kecuali caranya begini ya, kalau kita mau melihat berapa size dari shortcut ya. Kalau ini file kan jelas nampak ditampilkan. Seperti ini kan nampak. Kalau untuk shortcut, caranya ya begini. Klik kanan, properties, lalu di details ini ada size-nya 680 bytes. Ya dari situ kita dapat mengetahuinya. Kita harus klik kanan properties dulu. Selanjutnya klik kanan, sort by sekarang akan diurutkan berdasarkan item type. Nah, kalau item type itu berarti berdasarkan jenisnya ya. Jenisnya di sini kalau di spesies recycle bin dengan yang ini bawaan dari Windows-nya. Kemudian ini ada folder, mulai dari kuda, restore. Ini ada folder, setelah itu ada setelah folder ada file dan shortcut. Nah, seperti ini. Dan klik kanan sort by date modified. Kalau date modified berarti diurutkan berdasarkan tanggal dan waktu pembuatannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang mana ascending dan yang mana descending ya di dalam desktop bebas ya. Karena memang tidak ada patokan tidak ada fitur khususnya, perintah khususnya apakah ini mau ascending atau descending. Beda dengan ketika berada di Explorer. Kalau di Explorer ini jelas sekali. Ini ada nampak ini. Ada ascending, ada pilihan ascending dan descendingnya. Sedangkan di dalam desktop ya tidak ada. Nah, jadi bagaimana mau menentukan ascending descendingnya? Ya kalau sudah terbiasa ya kita bisa tahu kalau ini memang ini urutannya sebenarnya adalah ini masih date modify, ini masih item type tapi dengan ini ya kalau saya ulangi ya, klik kanan sort by date modified. Nah, ini kan this PC-nya ada di paling atas ya kan. Kemudian ini ada Adobe Digital, CPU ID, One Key Optimizer ini yang pertama sekali. Kalau kita mau melihat ini date modified-nya kapan, ya klik kanan, properties. Setelah itu di bagian di tab details, nah dia di sini date created-nya di sini terbaca 11 Agustus 2018.
Kemudian kalau CPU ID-nya klik kanan, Properties, Details. Di sini date created-nya berarti tanggal pembuatannya yaitu 25 September 2018. Jadi kalau dari urutan ini ya, berarti ini diurutkan secara date modified ascending. Kalau mau melihat date modified descending-nya, sort by, sekali lagi date modified. Nah, sekarang kita lihat ini. Saya klik kanan dulu, Properties, di bagian details-nya ya. Nah, ini date created-nya 2 September 2021, berarti dimulai dari tanggal terbesarnya. Nah, demikianlah untuk mengurutkan ikon ya. Jadi, untuk mengurutkan ikon di desktop ya. Caranya ya, klik kanan, sort by, tinggal dipilih mau name, size, item type, atau date modified. Sedangkan untuk ascending dan descending-nya bebas. Bebas deh. Kita mau pakai ascending, mau pakai descending ya terserah, karena di sini memang hanya ada pilihannya name, size, item type, date modified. Jadi kalau diminta sort by name ya tinggal pilih name. Kalau diminta urutkan berdasarkan size ya tinggal memilih size. Kalau mau mengurutkan secara item type ya pilih item type. Kalau mau mengurutkan dengan date modified ya pilih date modified. Terima kasih untuk waktu ini dan sampai jumpa pada sharing berikutnya.